jika teman-teman ingin mengisi dengan asma, ini kan saya lakukan dengan asma. Asma, nah ini gelang, ada gelang. Terus pertama-tama itu kita semua harus mensucikan diri, ya, wudhu, mengisi atau sesuatu hal. Pasti tentunya saya sarankan harus mempunyai seorang guru atau nanti nasabnya harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawara Lanang. Jadi di video kali ini saya agak berbeda dari yang kemarin karena saya di sini mau menjelaskan tentang tata cara mengasma gelang, ya Mas. Ya, jadi kalau di dunia spirit itu ada yang pengasmaan atau pengisian menggunakan tarik tenaga dalam atau menggunakan tirakat di makam atau tirakat di hutan atau gua lah gitu. Nah, jadi sekarang saya mau memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana cara mengasma gelang untuk pagar diri, ya Mas. Ya, dengan kekuatan doa-doa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat gelang ini ada suatu kodamnya atau suatu penunggunya untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Bagaimana Mas caranya, bisa dijelaskan kepada teman-teman yang di sana yang belum tahu. Nah, tentang mengisi isian dari benda atau kodam dari benda yang kita dapat atau kita ingin mengisi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Ya. Nah, saya langsung aja beri contoh. Nah, sini saya gelang ini beli di suatu tempat tempatnya ya Pak. Oh ya, ini belinya di tempat Sunan Kalijaga, Demak. Ya. Dan di situ saya kepincut dengan warnanya pertama Mas. Nah, langsung saja kita jika teman-teman ingin mengisi dengan asma, ini kan saya lakukan dengan asma. Asma, nah ini gelang, ada gelang. Terus pertama-tama itu kita semua harus mensucikan diri, ya, wudhu, terutama wudhu. Kalau kita saya yang sering lakukan, saya wudhu dulu terutama setelah wudhu gelang tersebut kita kasih minyak. Nah, ini sebagai contoh minyak ya paron, kita olesin aja, terus kita bacakan sesuatu yang inti dan maknanya untuk pagar diri. Nah, jangan lupa sebelum kita mengisi seperti ini kita harus umat muslim harus sholat wajib dulu Mas, sholat fardu gitu. Nah, sholat fardu itu jangan pernah ditinggalkan. Lalu setelah sholat fardu kita melakukan sholat sunat hajat. Ya, itu harus dilakukan Mas. Setelah sholat hajat kita ambil gelangnya ini, kita olesin, ayo kita bacakan wirid, ya, karena dengan wirid itu bisa mendatangkan sesosok kodam dari wirid-wirid kita yang kita langgengkan terus itu Mas. Ya. Nah, setelah kita kasih minyak tadi, kita wiridkan, itu jangan, kalau bahasa saya jangan sebentar Mas. Ya. Tapi yang kita lama, kita sampai capek lah. Nah, kalau secapek-capeknya kita sampai kita merasa puas bahwa ini benar-benar udah pasti gitu. Nah gitu. Pokoknya kita mantapkan diri, kita puaskan diri dengan wirid dengan ayat-ayat suci atau Asmaul Husna tadi Mas. Iya. Ini kalau Mas biasanya mengasma suatu gelang atau raja atau benda-benda yang lain, nah ini kan yang dibawa Mas ini gelang, kebetulan gelang. Ya, biasanya Mas itu melakukan sholat hajat itu berapa kali ya Mas? Misal dua rakaat atau 10 rakaat gitu. Kalau di saya tuh yang penting banyak Mas, tapi ada minimalnya. Ya. Minimal tuh kalau saya 20 rakaat, 20 salam. Ya. Kalau misalnya teman-teman semua pokoknya minimal 2
2 kali aja udah cukup. Dan waktunya juga harus malam mas. Ya. Kalau enggak, kalau menurut saya tuh waktu yang malam tuh waktu yang pertama kita benar-benar sunyi, terus hening kan. Kalau siang kan ramai ya, kalau malam tuh hening mas. Ya. Enaknya di situ. Terus ini kan menggunakan ayat-ayat Allah gitu. Yang dibaca mas biasanya itu dari ayat-ayat pendek atau ayat yang agak panjang gitu mas, buat ngasmak suatu benda gitu. Nah, kalau untuk asmanya sendiri kita kalau saya itu kayak yang wirid pendek biasanya mas. Ya. Diambil dari Asmaul Husna kalau saya. Ya. Kalau misalnya untuk benteng diri, kalau saya tuh mewiridkannya dengan ya qawi ya matin. Ini bukan ijazah dari saya, tapi kan arti dan makna tersebut untuk benteng diri kita gitu loh. Iya. Sekali lagi tapi yang banyak kalau saya sarankan gitu. Ya, biar apa ya, nanti yang datang atau yang mau bersinggah di benda itu atau gelang atau raja itu bisa mumpuni gitu, kekuatannya juga agak tua gitu. Level up lah. Ya, kalau kodam itu menyesuaikan dari apa yang kita inginkan gitu. Ya, dengan apa yang kita tirakatkan, kita riadoikan gitu. Ya. Jadi semua tergantung kita mas. Untuk dari kodamnya sendiri tua sama ndaknya tuh kita yang menentukan sebenarnya. Kita yang inginkan. Jika tua ya kita lama, begitu dengan kalau sebentar yang kurang, ya bisa dikatakan kurang tua atau kurang level up tadi mas. Ya. Biasanya mas kalau ini ya, saya mau tanya aja, kalau tadi kan mengamalkannya dari ayat Asmaul Husna tadi itu, kalau misal 1000 kali atau berapa kali gitu mas, kalau mas sendiri kemantapan dalam hatinya mas gitu. Saya tuh mantapnya tuh lumayan banyak sih kalau menurut saya. Iya. Soalnya kalau menurut saya tuh minimal 3000 kali mas. Ya. Kalau bisa kalau kita kan dihitung dulu sampai 3000 kali. Ya. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi berhentinya tuh kayak kita nggak ngitung tapi terus melafalkan. Ya. Sampai kita capek, sampai kita benar-benar ini udah rasanya itu udah cukup. Nah gitu sampai kita benar-benar yakin mantep gitu. Kalau misalnya teman-teman punya guru atau yang ijazah ya itu sebagai hitungan dan panutannya. Iya, jadi buat teman-teman itu dari teman saya yang menjelaskan tata cara mengasma suatu benda atau raja. Jadi mengasma itu memiliki tata cara masing-masing dan memiliki amalan masing-masing. Jadi buat teman-teman ya boleh percaya sama yang disampaikan teman saya ini, boleh mencari guru pengasma yang memiliki ijazah atau abah yai, atau menurut teman-teman di sana yang bisa membuat teman-teman yakin bahwa ijazahnya ini benar-benar terbukti gitu. Dan ijazah itu mengantarkan suatu kita untuk tujuan kita. Iya. Jadi ini buat contoh aja, contoh kecil ini belum seberapa karena saya dan teman saya ini masih belajar. Karena saya juga dan teman saya ini juga memiliki guru di balik ini semua gitu. Jadi ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan dan teman saya ini. Apalagi yang mas bisa sampaikan buat teman-teman di luar sana, mau pesan-pesan yang mungkin mas itu mau sampaikan gitu ke sana. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin belajar mengisi atau sesuatu hal, pasti tentunya saya sarankan harus mempunyai seorang guru atau nanti nasabnya harus jelas. Itu karena penting bagi ranah-ranah pencari ilmu gitu mas.
terus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua hanyalah lantaran dari apa yang kita inginkan, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tuh tidak turun langsung tapi turun memberikan suatu lantaran gitu. Iya. Jadi tetap yakin kita semua pasti bisa. Jangan lupa untuk tetap wirid, kalau enggak wirid, karena wirid itu penting mas, terutama ya untuk kaum muslim kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan wirid, nah, itu aja mas. Iya. Jadi buat teman-teman itu tadi, semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan teman saya ini ya. Buat teman-teman di sana, jangan lupa selalu berbuat kebaikan, karena berbuat baik itu akan mengantarkan kedatangan kebaikan kepada diri sendiri gitu. Jadi jangan pernah capek untuk berbuat baik, dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, walaupun kita sesudah sholat fardu, kita sempatkanlah berzikir gitu, walaupun cuma 100 butir gitu, kalau ditasbih gitu 100 kali lah. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan dari teman saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.